Tanpa disadari waktu kita itu terbatas dan jangan habiskan untuk hidup orang lain. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share lagi ya teman-teman kegiatan aku, kegiatan seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa dan hidup sederhana. Dengan cuaca yang cerah seperti ini, aku awali dulu dengan menjemur pakaian ya teman-teman. Sebenarnya udah dari tadi sih aku ngeringkan pakaian, tapi berhubung tadi tuh aku ngerjain pekerjaan yang lain, tiba-tiba udah panas banget ya. Jadi di sini barulah aku mau menjemur pakaian. Kurang lebihnya ini tuh sekitar jam berapa ya, lupa, jam 8-an gitu ya teman-teman. Hari ini udah panas banget. Kalau di tempat kalian gimana nih untuk cuaca hari ini? Adakah yang sama? Di tempat aku panas cetar membahana di pagi harinya. Kalau di di sore harinya dan malam hari biasanya tuh hujan turun. Alhamdulillah ya teman-teman, sekarang bisa upload lagi 2 kali dalam sehari. Terima kasih banyak loh yang udah setia mampir, yang udah selalu menyempatkan waktu dan menghabiskan kuotanya untuk nonton video aku yang sangat sederhana ini. Pokoknya aku mau ucapkan banyak terima kasih. Semoga kalian semua bisa jadi semangat ya untuk menjalankan aktivitasnya. Apa kabar teman-temanku semuanya di sana? Semoga kalian semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja ya teman-teman. Dan yang lagi sakit, aku doakan semoga kalian semua cepat sembuh. Karena sehat itu mahal ya teman-teman. Aku udah dikasih sehat aja ini selalu bersyukur gitu ya teman-teman. Ya walaupun gitu ya banyak kekurangan yang lain, tapi aku selalu berpikir atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita ataupun kepada aku, terutama keluarga kami gitu ya teman-teman, selalu diberikan kesehatan gitu ya. Untuk yang lain-lain bisa dicari ya teman-teman, asalkan badan kita itu sehat gitu ya. Karena kalau sakit udah nggak bisa ngapa-ngapain, toh juga ngeluarin banyak uang gitu ya. Kalau kita sehat ya walaupun sedikit-sedikit gitu ya, bisa berusaha, bisa kerja gitu. Yang penting diberikan kesehatan terus gitu ya sama Allah. Dan aku sampai saat ini juga selalu bersyukur gitu ya teman-teman. Lagi ngapain nih kegiatannya hari ini kalian semuanya? Alhamdulillah ya teman-teman, ini tuh bener-bener sepoi-sepoi anginnya dan sengaja banget untuk videonya aku nggak percepat aja biar kalian semua juga bisa menikmati pemandangan yang ada. Nah teman-teman, di sini ada adik Dinda yang lagi lari-larian ke sana, itu tuh habis beli jajan gitu teman-teman. Dan masya Allah, di sini aku mau angkat dulu untuk si rendang yang kemarin aku masak. Ini tuh aku angetin aja karena masih banyak ya teman-teman. Jadi udah diangetin, lanjut aku mau angkat ke dalam mangkok seperti ini. Kemudian nanti untuk wajannya aku mau cuci. Hari ini juga aku mau bersihin wajan ataupun kali aku yang udah hitam banget ya toh. Karena wajannya udah terlalu hitam, jadi di sini aku mau bersih-bersih untuk wajan-wajannya. Nggak lupa disambil-sambil, tangannya nggak boleh diem, harus bisa nyambil-nyambil kerjaan yang terlihat gitu ya. Aku mau beres-beresin di area sini dulu ya teman-teman sebelum aku mau bersihkan wajan. Dan ini juga berdebu banget di bagian di bagian kok lali ngebleng di bagian lemari rak ataupun lemari jadul ya teman-teman. Lanjut di sini aku juga mau nurunin dulu untuk si pertoplesan aku karena ini udah berminyak dan ngelinyit banget, nggak enak ya teman-teman. Kalau kalian tim yang suka lap-lapnya itu sampai tiap hari detail gitu ya, kalau aku sih cuma dilap-lap sekedarnya aja. Nanti kalau udah pas deep clean ataupun bersih-bersih secara menyeluruh barulah aku lap sampai detail gitu teman-teman. Nah ini aku lap-lap toplesnya, dan untuk toplesnya ada yang kosong, ada yang masih penuh gitu ya. Sekarang ini harga kopi itu yang lagi naik daun ya teman-teman. Harga kopi itu kok sampai 60.000, Masya Allah banget tuh kan. Dulu yang cuman 24.000 gitu ya, terus naik lagi jadi 30, jadi 40, 45, 60, Masya Allah. Sedangkan di rumah aku itu kalau kopi tuh nggak bisa telat ya teman-teman, harus ada. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena kalau nggak ada kopi ya otomatis gitu ya, tamu-tamu itu pada nganggur, nggak dibikinin kopi. Karena hampir setiap hari kalau suami aku ada di rumah itu kayak apa ya teman-teman, kayak
selalu ada tamu gitu. Tapi alhamdulillah semoga adanya tamu-tamu itu bisa membawa rizki ataupun mengundang rizki ya teman-teman. Alhamdulillah. Nah, untuk bagian pertoplesan juga udah selesai. Di sini aku juga lanjut untuk ngerjain pekerjaan yang lain-lain. Kira-kira teman-teman semua lagi males-males ataupun lagi semangat nih, atau mungkin ada pas yang nonton video aku ini lagi beberes rumah juga ataupun lagi makan sarapan. Mungkin teman-teman semua kayak udah sering banget ya ngedengerin kata-kata aku setiap hari yang aku omongin, yang aku dubbingin ya ini aja. Jadi mohon maaf banget ya teman-teman, kadang suka bingung gitu ya mau ngomong apa gitu ya. Nah, kalau teman-teman pengen aku cerita tentang apa di video aku yang selanjutnya, boleh banget langsung komen-komen aja ya, insya Allah nanti kalau aku bisa cerita apa yang teman-teman inginkan, aku mau cerita. Tapi kalau aku belum bisa ya mohon maaf dulu ya. Di sini tuh banyak banget yang minta aku tuh budgeting ya teman-teman. Jadi untuk budgeting ini tuh aku masih tahap belajar aja, dan memang kalau di tempat aku tuh belum bisa kayak apa ya dikendalikan kalau pas banyak kondangan teman-teman. Bener-bener kalau mau budgeting itu pas ada kondangan itu bener nggak bisa dikendalikan, karena yang banyak pengeluarannya di bagian situnya teman-teman. Kondangan itu sedikit-sedikit tapi memakan banyak uang teman-teman, apalagi kalau saudara sendiri gitu yang hajat gitu ya, apalagi misal kayak ada acara yasinan rutin gitu ya, itu harus gantian gitu ya. Mungkin sekarang ini mungkin di tempat aku itu kayak udah adatnya gitu ya. Di tempat kalian pasti aku yakin ada yang sama lah ya, kayak di tempat aku seperti ini. Kalau pas ada yang yasinan kayak gitu biasanya kita bawa gula, minyak kayak gitu, dan kalau kondangan harus nyumbang gitu ya teman-teman. Jadi ya disitulah yang sekarang ini masih gimana lah caranya gitu ya supaya tetap bisa nabung. Kalau sekarang ini mah aku yang penting bisa nabung sedikit demi sedikit gitu ya, walaupun nggak banyak, yang penting pasti aja gitu teman-teman, supaya bisa mewujudkan impian ataupun bisa misalnya kayak menyicil hutang gitu ya. Karena aku yakin teman-teman pasti apa ya tahu lah ya ibaratnya keadaan masing-masing gitu ya, dan berusaha semaksimal mungkin, apalagi emak-emak gitu ya, berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya bisa hemat sehemat-hemat mungkin. Tapi dengan berhemat kita juga bisa misalnya membahagiakan diri ya teman-teman. Kalau kita pengen apa ya jangan terlalu diempet gitu ya. Misal yang masih lazim gitu ya, ibaratnya kita pengen makan mie ayam ya belilah sesekali aja gitu ya, jangan yang terlalu ngirit, karena kita nggak tahu ya teman-teman, hidup itu kan cuman sekali gitu ya. Kalau kita bisa melaksanakan kenapa enggak gitu, yang penting jangan berlebihan gitu. Jadi ini tuh sekedar sharing aja. Jadi kalaupun memang ini baik didengarkan ataupun bisa didengarkan masuk akal ya boleh banget didengarkan ya teman-teman. Tapi kalau memang aku salah gitu ya, mohon maaf banget, karena sepengalaman aku yang aku lakukan, yang aku alamin gitu seperti itu. Memang banyak banget yang bilang jantung rumah tangga itu ya ibu gitu ya, ataupun apa emak-emak gitu ya teman-teman. Jadi kalau emak-emaknya itu bisa ngatur uang ya insya Allah rumah tangga itu akan baik-baik saja untuk keuangannya gitu, akan sehat. Tapi kalau ibaratnya mamanya itu boros, nggak bisa mengatur keuangan, ya jangan dibilang apa ya teman-teman. Pokoknya intinya di ibu ataupun istri maksudnya ya teman-teman. Nah di sini tuh aku lagi ngambil peralatannya untuk membersihkan si wajan dekil aku. Sebenarnya ini tuh videonya harus tayang duluan sebelum video aku yang kapan hari itu ya. Nah
Nah teman-teman, di sini langsung aja ya, aku mau ambil air dulu. Sebelumnya di sini aku mau bersihin dulu di bagian sini ya, di area sini sebelum aku bersihin wajan. Nah ada yang tanya aku tuh bersihin wajan itu pakai apa? Aku tuh pakai amplas aja ya teman-teman. Tapi kali itu aku cari amplas lah kok nggak enek nengendi amplas jadi ya agak-agak sedikit hesek alias susah gitu ya teman-teman. Singkat ceritanya ini udah tadi aku cut aja karena agak lama ya teman-teman. Jadi ini hasilnya kurang memuaskan sih menurut aku, tapi ya apalah daya gitu karena amplasnya itu aku cari-cari kok nggak ada. Dan ini untuk wajan besarnya juga aku bilas-bilas di sini biar bersih aja. Dan aku lanjut mau nyuci bagian apa ini namanya, bagian lap-lap ya teman-teman, karena lapnya ini udah 2 kil banget kayak yang punya. Kalau lap itu pokoknya habis banyak, nggak tahu kenapa gitu ya. Kalau lap-lap itu sering berkelinyit berminyak karena buat lap-lap minyak ya toh. Nah sampai sini dulu untuk aku beraktivitas ya. Dan ini aku juga nggak lupa untuk bersihin di area wastafel ini, dinding-dindingnya juga kotor, aku mau bersihin dulu. Aku peras-peras dulu, untuk aku bilas-bilas dulu maksudnya untuk apa lapnya yang udah dicuci. Lanjut aku mau jemurnya di sini aja karena di sini tuh panas banget teman-teman. Lanjut aku menutup pintu dan aku mau istirahat. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.